dengan senjata daun pandan berduri, kemudian kita saling gores, yang mengeluarkan darah. Di satu sisi ada juga yang memaknai bahwa perang Pandan Ika semacam taburah. Ya, itu persembahan yang paling tulus. Karena apa yang kita miliki, sejatinya itu yang kita persembahkan ke depan beliau. Nah, dalam hal niki, karena kita memakai sarana darah sebagai nika, ayunan itu adalah perputaran atau roda kehidupan. Roda kehidupan. Di mana Oke, saudara Sami, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saat ini saya ada di Desa Tenganan, yaitu desa tertua yang ada di Karangasem. Kita akan menyaksikan nanti bersama seperti apa situasi dan kondisinya. Kita akan melihat keseruannya nanti, oke? Nah, Desa Tenganan merupakan salah satu desa adat Bali yang termasuk dalam tipe Baliaga, merupakan perumahan penduduk asli Bali yang kurang dipengaruhi oleh kerajaan Hindu Jawa. Nah, lokasi perumahan ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali, sebagian berlokasi di Bali Utara dan Selatan. Desa Tenganan biasa juga disebut sebagai Desa Baliaga, yang dimana Desa Baliaga adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan nenek moyang mereka. Bentuk dan besar bangunan serta pekarangan, pengaturan letak bangunan, serta hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat yang secara turun-temurun dipertahankan. Oke, saat ini saya ada di Desa Tenganan, nah desa tertua yang ada di Karangasem. Nah, ini karena di sini nanti ada perang Pandan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bangunan. Tenganan adalah desa yang mempunyai keunikan sendiri di Bali. Walaupun sarana dan prasarana seperti listrik dan lain-lain masuk ke Desa Tenganan ini, tetapi rumah dan adat tetap dipertahankan seperti aslinya, yang tetap eksotik. Ini dikarenakan masyarakat Tenganan mempunyai peraturan adat desa yang sangat kuat.
yang mereka sebut dengan awig-awig yang sudah mereka tulis sejak abad ke-11 dan sudah diperbarui pada abad 1842. Desa Tenganan mempunyai luas area sekitar 1.500 rumah di Tenganan memiliki ciri khas yang sama dengan yang lainnya, yaitu campuran bata merah, batu sungai, dan tanah. Sedangkan bentuk dan ukuran yang relatif sama dengan ciri khas berupa pintu masuk yang lebarnya seukuran orang dewasa. Nah, selain itu di Desa Tenganan juga terkenal dengan kain penggerisingan, merupakan hasil cipta karya dari masyarakat Desa Tenganan. Kain penggerisingan berasal dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga bila digabungkan artinya tidak sakit. Kain penggerisingan memiliki arti pilah sebagai penolak bala. Desa Tenganan dikenal dengan Tenganan Penggerisingan, merupakan salah satu bentuk tipe Baliaga. Pola kehidupan Desa Tenganan merupakan desa yang corak bangunannya memiliki setengah pengaruh Hindu, masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat Desa Baliaga atau Prahindu yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Tenganan berdiri kokoh tidak peduli dengan perubahan zaman, dengan tetap mempertahankan dengan 3 balai desanya yang kusam dan rumah adat yang berderet yang sama persis satu dengan lainnya. Dan tidak hanya itu, di desa ini keturunan juga dipertahankan dengan perkawinan antar warga desa. Oleh karena itu, Desa Tenganan tetap tradisional dan eksotik. Peraturan desa adat atau awig-awig atau hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap masyarakat Desa Tenganan. Apabila dilanggar, maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi krama atau warga desa. Artinya bahwa ia harus keluar dari Desa Tenganan ini. Oke, saat ini saya ada di Desa Tenganan. Nah, ini bertepatan dengan puncak acara beli ya. Puncak apa nih ada nih? Acara sambah. Sambah dan Sambah. Musabeh Sambah. Nah, nanti ada banyak tradisi yang kita saksikan. Agama Hindu di sini berbeda dengan agama Hindu lainnya yang ada di Bali. Aliran Indra tidak mengenal upacara pembakaran mayat. Mayat orang meninggal dikuburkan. Mayat ini diletakkan di dalam lubang kubur dengan kaki di sebelah utara dan kepala di sebelah selatan, dengan posisi badan atau muka menghadap ke tanah. Ini berdasarkan konsep bahwa yang mati itu kembali ke Ibu Pertiwi. Secara umum, pola Desa Tenganan merupakan sistem kor yang membujur dari utara ke selatan, terdiri dari 3 bagian, yaitu Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande. Banjar Kauh terletak pada kor yang paling barat, sekaligus merupakan kor utama. Banjar Tengah dengan beberapa bangunan pada kor terletak di sebelah timur dari Banjar Kauh. Banjar Tengah dengan beberapa bangunan pada kor terletak di sebelah timur dari Banjar Kauh. Saya bersama Blintiang, Bli Sugite.
nanti kita mau jalan-jalan melihat tradisi unik di Desa Tenganan ini. Tenganan mempunyai susunan pemukiman yang merupakan pola kompleks yang terkurung atau terbentengi oleh beton, dengan masing-masing memiliki satu pintu atau keluar masuk pada masing-masing perkarangan untuk setiap posisi mata angin. Nomor 2 lain. Niki persiapan napi niki deh. Persiapan napi ada susastan. Niki persiapan napi ada. Megibung, nanti megibung ya. Setelah kendan acara Mekari. Pola perumahan dan pemukiman desa adat Tenganan hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan tetap harmonis dengan alam. Kearifan adat masyarakat desa Tenganan sangat kuat dan turut mempertahankan pola dalam pemukiman masyarakat desa ini. Nah, ini lagi nyate. Kita lihat di sini satenya besar-besar. Sate apa nih, Gus? Dalam. Hah? Dalam. Dalam. Sate celeng. Nah, jadi satenya di sini memang besar-besar. Nah, kita bisa lihat di sini jumbo, jadi porsi jumbo. Kita ke kliennya beli? Ke kepala desanya. Nah, kita sekarang rencananya bertemu dengan kepala desanya. Kita coba nanti nanya-nanya tentang kegiatan hari ini. Artinya puncak acara di Musabe ini. Terus. Swastiastu. Niki agak kecilan. Undangan anu beliau. Woi, mantap. Jadi ini memang tradisi lau asal diki nggih. Memang tuanya jangan ngomong Tua. Tua. Kalau lau itu bumbunya. Oh, bumbunya lau namanya nggih. nah ngelau nak orang kan Iya, ngelau ada. racikan anunya nikem lau asbak nih renget Woi. Ini kenang-kenangan ngungsi kan. Oh, Tanah anu sambil ninggalin sambil ngajeng itu maksudnya. oh bisa jangan tetap nah biar orang kolesterol meneh Jadi saat ini saya ada di rumah Jeromekel. Nah, ini pada saat puncak acara Musabe dan di kediaman dari Jeromekel desa Tenganan. Nah, ini ada tua yang menjadi tradisi lau. Masih ada hubungan ini juga ada Pak Sunjir Riki. Keluarganya Riki Sate. sama Pak Riki. Pak Riki Ini harus ada sedaknya. Tapi masalahnya ini sedak ya. Mencari di Lombok. Lombok sedak. Sedak ya di Lombok ya. Timpal dua. Tapi maksudnya Timpal dua. timpal dua. Yang Lombok yang sering. Oh, Lombok asal niki. Dari makanan. Kan Lombok. Oh, Lombok. Lombok Barat ya. Gerung. Di Gerung. Iya, Gerung ya. Yang di utaranya oleh tiket. Di sini kok. Pak sebelah Polda. Geraha Majapahit. Oh, dari mana? Oke. Oh, ini mantap sekali. IPA. Bukan ke. Kepala arus. kenangannya tahu pun dia situ. Yang lahir di ke Lombok. Lombok. Aslinya saking Rusuh pendidik ya. Isu Penida. Iya.
Tadi kita merantau. Gumun mungkin dari zaman kerajaan kayak. Iya. Dengan ikut mungkin kerajaan Karangasem Gumun gitu. Pegesangan lebih dominan orang Bali banyak. Ya, Pegesangan, Cakle, Kampung Serayu. Amian. Yang di Pegesangan sebelum di Pegesangan kan ada pohon beringin yang besar. Nggih. Elektornya ini. Nah, ini kan makin puncak karya kan itu ada sengin puncak karya napi ustaz niki musabe nih musabe sama niki dados tiang uning niki tapi niki musabe sambah niki kan. Kalau sasi sambah nih kan berdasarkan perhitungan kalender tiang Riki lokal karena kita memiliki kalender khusus. Niki jatuhnya di bulan kelima. Nah, sasi sambah nika ring sasi kelima dari tiang Riki. Nah kebetulan makin untuk tahun niki dalam merupakan tahun ketiga dari siklus 3 tahunan karena wonten perbedaan. Tahun pertama, tahun kedua ini patah sama nih pacaranya. Kemudian di tahun ketiga inilah yang ada tambahan atau perbedaan sedikit, namanya sambah muran. Kalau sambah tahun pertama kedua ini sama. Tahun ketiga ini kewastanya sambah muran. Nah sambah muran ini merupakan upacara yang berlangsung selama sebulan penuh, di mana rangkaian upacara nikah sudah terjadwal dengan pasti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nikah jadwalnya sudah pasti. Nah puncak upacaranya nikah ketah atau sampun terkenal dengan istilah perang pandannya nikah. Perang pandan. Kalau lokal bahasa lokal kita nikah kan mekare. Mekare. Ya. Mekare-kare. Nah nikah merupakan upacara penghormatan terhadap Dewa Indra sebagai dewa perang. Poinnya bahwasanya kita melakukan upacara itu untuk menghormati keberadaan beliau sebagai dewa perang. Kemudian di samping itu juga kita tapi secara tidak langsung merupakan satu latihan bagaimana kita berperang, mempertahankan diri dan sebagainya ini belajar macam latihan perang. Tapi intinya bahwa kita menghormati keberadaan beliau sebagai dewa perang. Nah, ini ditampilkan kita berperang satu lawan satu. Kita saling serang kan dengan senjata daun pandan berduri. Kemudian kita saling gores, artinya mengeluarkan darah. Di satu sisi ada juga yang memaknai bahwa perang pandan itu semacam taburah. Ya, itu persembahan yang paling tulus. Kenapa yang kita miliki sejatinya itu yang kita persembahkan ke depan beliau. Nah dalam hal niki karena kita memakai sarana darah sebagai persembahan, nah, tidak lepas dari kaitannya dengan taburah itu. Darahlah kita persembahkan. Nah, nanti kepada siapanya itu, kalau di Bali kita kan udah terkenal dengan adanya alam yang lain di luar alam kita kan, para butakala dan sebagainya itu, biar keharmonisan dan keseimbangan dalam kita mengarungi kehidupan ini tetap dapat kita raih, tidak terganggu oleh hal-hal yang di luar konteksnya nih kan. Itu yang kira filosofinya akan sama dengan saudara kita di Bali lainnya terkait dengan persembahan darah atau taburah itu. Taburah nggih. Ya. Nah, jadi niki pada saat perang pandan niki kan niki yang melakoni niki kan kebanyakan para lelaki kan ya nggih. Para lelaki. Nah, setelah niki kan yang dirasakan saat nike, apakah ada ritual khusus dulu sehingga tidak merasakan sakit atau memang begitu saja kan? Itu akan mengalir begitu saja. Tidak ada ritual tertentu atau apalagi spesifiknya secara khusus. Ya, miripnya kerauhan nike kan? Kerauhan tidak. Bahkan kami tidak mengenal istilah itu. Kita lakoni saja, jalani saja apa yang sudah terwarisi. Nah, pada saat pelaksanaan itu rasa sakit kita rasakan, itu wajar saja karena
sarana yang kita pakai itu kan berupa daun pandan berduri. Cuman pada saat berlangsungnya itu kita tidak serta-merta merasakan, kita saling serang lah. Tetapi setelah itu berakhir, pada saat diolesi obat, karena parade atau remaja putri kita sudah menyiapkan obat untuk mengobati luka-luka yang ditimbulkan oleh daun pandan itu, ya, itu baru terasa perihnya. Akan terasa perih. Tetapi sejauh pengamatan kami atau yang kami alami di desa ini, belum pernah ada kasus atau kejadian di mana luka itu sampai infeksi. Setelah diobati 3 hari sudah kering, 7 hari biasanya sudah segar gitu ya. Artinya tidak ada seperti tidak ada luka lagi. gitu Ya, nggih. Seperti itu. Ya. Nah, nike setelah kegiatan tapi nike perang pandan nike kan diolasi dengan kunyit ya, dengan kunyit sama cuka ya. Nah, setelah nike kan ada makan bersama nike. Ini simbolisnya nike. Nike kan bentuk dari sebuah kedewasaan kita berpikir bahwasanya sehebat apapun pertempuran yang kita lakukan tadi, kita saling serang dalam peperangan itu, karena inti dari pertempuran atau peperangan itu kan persembahan. Jadi bagaimana kita bisa melakoni tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Setelah itu kita saling rangkul kembali, sehingga secara profesional kita sudah melakukan hal yang positif. Artinya setelah kita bertempur, kemudian kita saling rangkul, kita makan bersama, menikmati suguhan secara bersama-sama, ini kan merupakan sebuah komitmen untuk tetap menjaga hubungan, tetap menjaga keharmonisan hubungan antara sesama kan itu. Iya, artinya kembali saling berangkulan gitu ya. Artinya bahwa tidak ada dendam, tidak ada dendam kita. Ya. Nah, ini kan yang disajikan itu kan jajan. Jajan. Nah, ada simbol-simbol nggak di yang disajikan itu kan ada jaje uli, jaje bantal, tapi ketan juga ketan, gitu. Ya? Nah, kalau simbolisnya. Kalau nike kita petik anunya saja, poinnya bahwa dari suguhan yang ditampilkan itu akan ada warna kan, ada warna merah, itu jajan, ada jaje kuskus itu ya putih, kemudian yang kuning itu diwakili oleh pisang dan sebagainya. Ini kan yang kira tidak lepas dari semua itu, ya. Untuk menjalin kebersamaan, bagaimana kita menghormati, mensyukuri karunia beliau lewat makan bersama, kemudian terkait juga bagaimana menjaga hubungan tetap harmonis di antara kami gitu. Itu yang terjadi ya itu. Artinya warna-warni daripada kehidupan ini kan gitu ya. Kalau di Bali kan ada istilah tridatu itu. Tridatu nih. Tidak lepas itu. Tidak lepas dari tridatu nih. Nah, niki kan setelah niki, nah niki ayunan niki. Nah, niki kan ayunan ini kan ada 5 sebenarnya nggih. 5 ya. Nah, niki kan dari atas ke bawah. Simbolis daripada tradisi meayunan di desa Tenganan ini napi nih ke Jeremekal. Pertama kan nike merupakan sarana permainan anak-anak. Tetapi juga dibalik semua itu bagaimana leluhur kami mengemas sebuah peristiwa, sebuah upacara kita lakukan dalam sebuah upacara. Pertama kita dari sisi aturan juga ada di sini, kita tidak boleh menikah keluar. Kita menganut sistem pernikahan endogami. Bagaimana lalu upaya itu ditekankan kepada remaja putra putri kami agar senantiasa bisa bersama. Nah, kemudian filosofi yang lain di balik nikah, ayunan itu adalah perputaran atau roda kehidupan. Roda kehidupan. Dimana kadang-kadang kita berada di bawah kan. Nah, begitu diputar kita akan berada di atas. Begitu sebaliknya ketika kita turun. Nah, inilah memaknai perputaran kehidupan ini. Jangan terlalu ketika kita di bawah jangan terlalu down ya. Terlalu atas jangan lupa ke bawah kan gitu. Kalau kita sedang berada di atas jangan lupa ke bawah. Itulah perputaran kehidupan. Dan itu pasti akan dilakukan di kehidupan kan? Iya, pasti nih. Artinya niki kan semua kembali ke alam kan kita semua kembali ke alam. Kembali semua alam, jadi tradisi
warisan leluhur kita itu eling tetap pada Eling tetap pada alam, tetap pada istilahnya gimana perputaran ini, dunia ini berputar. Nah niki untuk di desa Tenganan niki kan khusus berapa kakak niki? Kalau kakaknya yang penduduk asli ya, ini akan terlihat dari setiap rumah yang ada di apa, bisa kita lihat dari jalan. Satu rumah itu hanya boleh ditempati oleh satu kepala keluarga. Satu kakak. Nah kemudian jumlahnya itu tidak lebih dari 115 kepala keluarga, itu yang penduduk asli. Nah kemudian ditambah lagi penduduk pendatang yang tinggal menetap di sini dan sebagainya, itu 350 kakak dengan jumlah jiwanya hampir berapa? Seribuan. Ya. Jadi 1000-an untuk desa Tenganan niki ya. Berarti tapi 115 niki yang Inti asli kan Yang ya. asli. Artinya memang asli dari Tenganan kan gitu. Nah dan itu memang harus wajib secara adat dan tradisi memang harus tinggal di sini kan gitu. Oke, jadi saat ini saya bersama para gadis Tenganan.
Gue udah gue ngasih tahu. Oh, kemana? Oh, tadi. Iya, betul, udah. Mami kita nanti. Potret. Kendor orang. Oke, jadi saat ini kita akan menyaksikan prosesi yang namanya ngelawang. Nah, ini ngelawang ini adalah mengitari dari desa Tenganan ini sebanyak 3 kali, dan kita akan menunggu dari pawai atau iring-iringan daripada ngelawang atau beleganjur yang mengelilingi dari desa Tenganan ini. Nah, kita akan menyaksikan sebentar lagi prosesi ngelawang dalam rangkaian puncak acara Ngusabe. Oke, jadi kita sekarang saksikan prosesi atau acara ngelawang yang mengelilingi desa Tenganan. Sepeda. Pengalu.
Oke, kita mengikuti dari iringan dari ngelawak. Nah ini nah itu memasuki gang kecil, jadi masuk ke kecil bukan lewat jalan yang lebih luas. Nah ini mungkin tujuannya belum mengerti, nanti kita tanyakan. Nah di sini akan muncul di sini. Oke, jadi iringan ini, ngelawang ini tadi melewati gang kecil yang sempit, padahal ada jalan besar di sana. Sambil jalan. Sebelur apa sebelur? Apa yang besar belum cari? Masuk kotak itu waktu putri kan udah nyata ya. Oke. Tuh. Pesan dia jangan.
Nah, jadi setiap ada bali atau bangunan suci yang dianggap sakral, itu akan para peserta atau irigator ini akan menari di ajang dari bangunan itu. Nah, ini sambil berteriak. Nah, ini juga ada yang bawa keris. Ini bawa celana. Oke, lagi jadi kembali menari di depan bangunan sakral. Oke, jadi di belakang saya adalah panggung yang nanti dipakai untuk perang pandan. Nah, ini sedangkan pawai untuk pawai untuk apa namanya itu ngelawang, terus berputar sebanyak 3 kali atau melingkar 3 kali. Nah, kita akan di sini. Dia dapat